Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur mulai senantiasa kita bersama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nikmat kepada kita ya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir ya di perkuliahan secara daring untuk melanjutkan jadwal yang sudah diinfokan ya, yang harapannya untuk pekan pertama ini merupakan awal yang baik ya, dimulai dengan pengenalan sekaligus pengantar dan kontrak perkuliahan ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya untuk mata kuliah yang lain, bahwasannya sebelum kalian itu belajar lebih banyak ya mengenai mata kuliah tersebut, harus dicari tahu terlebih dahulu ya. Mata kuliah itu secara identitasnya seperti apa ya, terutama dari besaran SKS-nya, kemudian apakah itu mata kuliah dasar atau mata kuliah inti, dan cakupan ya, cakupan atau ruang lingkup dari mata kuliah tersebut itu akan belajar tentang apa ya. Karena ini penting sekali sebagai orientasi kalian ya sebelum nantinya banyak berkecimpung di dalamnya ya, atau banyak bergelut di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang belum ngerti ya, nanti kita mau belajar apa, artinya nanti kalian akan kesulitan ya, dan tidak nyambung tentunya. Oleh karena itu ini momen yang penting sekali untuk bisa saya sampaikan ya, berkenaan dengan pengantar dan kontrak perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ya. Adapun sebetulnya kalau untuk secara prinsip ya dari kontrak perkuliahan, yang pengampu atau dosennya saya itu tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Artinya dalam hal ini saya tidak mau ribet untuk membedakan satu dengan yang lain. Artinya aturan itu satu untuk semuanya dari mata kuliah yang saya ampu ya. Artinya dalam hal ini biar tidak lupa juga ya. Jadi kalau berbeda-beda kontrak perkuliahannya, jadi nanti saya pun juga akan kesulitan ya. Tapi kalau satu untuk semua, setidaknya kalian bisa ada rambu-rambu hal yang perlu dicermati, yang artinya dalam hal ini bisa memudahkan kalian pada saat menempuh ya perkuliahan selama 1 semester insya Allah. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi untuk pengantar terlebih dahulu ya, bahwasanya mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini diikuti oleh seluruh kelas angkatan 2024 ya. Artinya secara bersamaan nanti kita sama-sama untuk belajar ya berkenaan dengan mata kuliah tersebut. Nah, untuk di kurikulum kampus kita bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar ya, yang itu terdiri dari teori dan praktikum. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau itu berupa mata kuliah dasar, itu nanti jadwalnya dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu itu nantinya saya akan coba atur ya mana yang nantinya bisa dalam bentuk teori dan mana yang nanti kita praktikumkan. Ya, jadi setidaknya tidak menggunakan jadwal lain ya, tetap dalam jadwal tersebut kecuali kalau memang saya berhalangan untuk mengajar, mungkin seperti kemarin-kemarin untuk mencari pengganti ya yang sekiranya itu waktunya bisa free seperti itu. Nah, kemudian untuk rinciannya ya, jadi satu SKS teori, satu SKS praktikum. Artinya apa? Nanti dalam 1 semester itu kalian ya harus menempuh ya sejumlah SKS tersebut ya untuk mata kuliah Anfisma. Yang mana mengingatkan lagi satu SKS ya, ini satuan kredit semester ya, jadi kita menggunakan satuan menit ya. Jadi dalam satu pertemuan itu 50 menit untuk satu SKS ya. Jadi kalau 2 SKS yang berarti 100 menit dan seterusnya.
Nah, karena ini terpisah ya antara teori dan praktikum mata kuliahnya, kan kalian kalau menyusun di Siakat mata kuliahnya kan ada teori ada praktikum tuh. Artinya nanti pada saat penginputan nilai itu pun juga masing-masing ya. Teori sendiri, praktikum sendiri. Artinya bukan dijadikan satu. Ya, jadi ini bisa dipahami. Artinya nanti tetap ada dua tipe ujian ya, ujian untuk yang teori yaitu berupa UTS dan UAS ya, dan ujian untuk praktikum yang berupa ujian praktikum. Ya, nanti kita lihat ke depannya ya, apakah nanti bisa saya barengkan atau saya sekaliankan dengan ujian akhir semester ya untuk ujian praktikumnya atau bagaimana itu nanti bisa ditambahkan informasi menyusul ya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi nanti untuk mata kuliah yang SKS-nya berbeda ya, itu nanti outputnya itu nilainya juga berbeda ya. Teori sendiri, praktikum sendiri. Baik, setelah sudah mengetahui secara identitas ya mata kuliah tersebut ya bahwasanya kita memang wajib ya harus melalui mata kuliah ini meskipun di D3 sendiri tidak ada mata kuliah syarat ya. Kalau mata kuliah syarat itu artinya kalau mata kuliah ini belum lulus maka belum bisa mengambil mata kuliah selanjutnya. Nah, itu mata kuliah syarat. Itu biasanya untuk tingkat akademik ya, S1 gitu. Tapi kalau untuk D3 karena sistemnya paket, tidak ada sistem syarat tersebut. Tetapi mata kuliah dasar ini merupakan pondasi ya sebelum kalian belajar untuk mata kuliah lanjutan nantinya di semester berikutnya. Ya, meskipun secara legalitasnya tidak ada syarat tersebut, tetapi sangat sayang sekali ya kalau misalkan kalian tidak bisa mengikutinya dengan baik dan akhirnya berpengaruh dengan nilai yang itu tidak lulus ya. Logikanya sesuatu yang di awal tidak lulus bagaimana nanti ke depannya. Seperti kita naik tangga ya, ketika kita tangga satu saja kita sudah kesulitan bahkan terjatuh ya, bagaimana mau menaiki tangga berikutnya. Ini semoga bisa dipahami ya. Artinya apa? Kalian harus lulus semua ya. Dan ini bisa disiasati dari awal, jangan sampai nanti menumpuk di belakang. Nah, mata kuliah ini nantinya ruang lingkupnya akan belajar tentang apa? Sebetulnya kalau saya bisa menyampaikan hematnya ya, kita tuh belajar tentang diri sendiri ya. Apa yang ada di dalam tubuh kita, ya itulah yang kita pelajari. Artinya kita memiliki itu semua. Jadi tentunya dalam hal ini bukan hal yang sulit ya. Yang sulit itu adalah memahami istilah-istilahnya. Itu PR yang setiap tahun ya berkenaan dengan anatomi fisiologi manusia. Karena kita belajar istilah-istilah yang ada di dalam tubuh kita, baik yang sifatnya morfologinya ya ataupun anatominya dan secara fisiologinya. Ya, ini memang butuh konsentrasi tersendiri jadi agar tidak tertukar ya satu dengan yang lainnya. Jadi mata kuliah ini nantinya akan memberikan pengetahuan ya tentang anatomi, tentang fisiologi tubuh manusia yang itu meliputi apa saja sistem kerja tubuh kita ya, homeostasis, keseimbangan tubuh kita, kemudian organ-organ yang kita miliki yang itu semua saling keterkaitan satu dengan yang lainnya ya berdasarkan apa fungsinya. Jadi kalau kita belajar tentang tubuh kita itu sama halnya kita berorganisasi ya. Jadi sesuatu itu memang terbagi-bagi menjadi beberapa unit ya, tetapi bukan berarti itu jalan masing-masing. Meskipun memiliki fungsi yang sama tetapi fungsi yang berbeda tapi tujuannya tetap sama ya. Jadi itulah yang bisa kita analogikan ya. Jadi kalau tubuh kita ini tidak mempunyai proses sistem fungsi yang terorganisir, tentu kita akan kesulitan gitu ya. Artinya dalam hal ini semuanya harus seimbang, semuanya harus berjalan sesuai dengan ya kalau kita bekerja itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Jangan sampai nanti ada satu unit yang terkendala akhirnya tidak tercapai tujuan yang sama. Nah, itu tentunya akan membuat tubuh kita menjadi tidak seimbang ya.
Baik, dan untuk anatomi fisiologi manusia tentunya untuk capaian pembelajarannya tidak sama ya dengan ilmu kedokteran yang memang kalau mereka itu kan harus secara detail ya mempelajari seluruh seluk-beluk yang ada dalam tubuh kita, bahkan mereka harus praktik secara langsung ya menggunakan organ-organ asli manusia yang sudah diawetkan. Kalau kita tidak ya. Kita tidak belajar secara prinsip yang detail seperti itu, paling tidak kalau untuk farmasi ya, khususnya D3, yang penting kita bisa belajar dari gambar ya, dari gambar yang kalian bisa menyebutkan setiap bagian-bagiannya. Jadi tidak praktik seperti ilmu kedokteran ya, karena ranahnya kita tentu berbeda ya. Karena nantinya peran dari ketercapaian anatomi fisiologi manusia ini nanti kan kalian ada perkuliahan atau mata kuliah lanjutan tentang bagaimana sih cara obat itu bisa masuk di dalam tubuh kita dan bisa diserap oleh tubuh kita, organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya dan lain-lain ya. Artinya dalam hal ini jangan sampai nanti kalian masih bingung ya membedakan mana organ hati, mana organ ginjal ya, mana organ jantung dan letaknya di mana, itu jangan sampai kalian masih bingung perihal tersebut ya. Karena farmasi ini memang erat kaitannya dengan ilmu sains. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus belajar tentang ilmu sains. Jadi kalau tidak belajar itu akan kesulitan kalinya. Ya, jadi banyak istilah-istilah yang tentunya harus kalian sesuaikan ya. Tapi saya sih tidak berkecil hati ya. Artinya dalam hal ini saya yakin kalian itu punya kemampuan untuk belajar lebih ekstra ya, kalaupun toh memang ada yang basicnya bukan sains ya. Tapi kalau memang semuanya ini basicnya sains, saya alhamdulillah ya, artinya kalian paling tidak sudah ada gambaran itu ya, gambaran sebelumnya yang sekiranya tinggal di up lagi. Tapi kalau memang bukan basicnya sains ya, ya itu jangan berkecil hati. Pokoknya terus diupayakan belajarnya lebih ekstra ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan ya, artinya dalam hal ini meskipun basicnya bukan sains ya, tapi karena dia giat, maka dia akan mendapatkan terbaik ya. Sedikit cerita angkatan 2020 ya, angkatan pertama itu ada mahasiswa yang mengambil kuliah di sini itu basicnya bukan sains, tapi ilmu komputer ya, kalau nggak salah ya SMK-nya adalah komputer. Awalnya saya sedikit ya karena wajar lah ya manusiawi, aduh bisa nggak ya mahasiswa ini mengikuti karena ditanya sel aja nggak tahu gitu loh, sel itu apa yang kaitannya dengan tubuh manusia ya, apalagi yang lain-lainnya gitu kan ya. Kalau yang basicnya SMK farmasi udahlah, artinya bukan hal yang baru lagi gitu, apalagi kalau SMA-nya adalah MIPA IPA ya, itu bukan hal. Tapi karena mahasiswa tersebut itu effortnya sangat bagus ya, terus belajar dengan segala keterbatasan yang ada, itu yang membuat saya mengapresiasi ya perjuangannya dalam menempuh studi. Dia berhasil mendapatkan IPK cum laude. Ya, ini yang membuat saya itu salut ya. Artinya istilah tidak berkecil hati itu maksudnya itu. Apapun keterbatasan kita, selama kita mau berjuang, selama memperbaiki diri, belajar ekstra ya, keterbatasan itu tidak ada artinya gitu ya. Artinya kita mampu bersaing dengan yang lain. Yang penting kuncinya satu, kita tidak mager ya. Mager itu artinya malas gerak, itu banyak banyak pengertian ya. Malas belajar, malas mencari tahu, malas bertanya, pokoknya segala sesuatunya malas lah, udahlah kayak gini aja lah, udahlah ngalir aja lah. Nah itu tanda-tanda itu ya, tanda-tanda zonanya mungkin sudah terlalu nyaman, tapi jangan lupa zona nyaman belum tentu aman, kan begitu. Nah ini bisa dijadikan motivasi ya di antara kalian, kalaupun toh memang ada yang masih merasa, aduh bisa nggak ya ini kayaknya mata kuliahnya kayaknya ruwet banget lalala gitu kan, biasalah ya kita kan ada perasaan-perasaan ragu, perasaan tidak yakin, tapi yakinlah ternyata ada
orang yang membuktikan itu semua ya. Orang yang bukan basicnya sains, bahkan bukan SMK farmasi, justru dia bisa mengalahkan yang basicnya sains ya, dan yang basicnya SMK farmasi. Nah, ini luar biasa ini. Nah, semoga sih di antara kalian ada yang termotivasi seperti itu ya. Ini mencoba untuk menggugah semangat lagi ya. Jadi mengingat apapun tujuan kalian mendapatkan apa studi di sini, entah itu untuk tujuan tertentu atau itu hanya tuntutan pekerjaan, ya itu sudah menjadi alasan yang lumrah. Tapi jangan lupa, jangan disia-siakan kesempatan yang